Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajar. Di video kali ini kita akan bahas materi baru yaitu trigonometri. Trigonometri ini merupakan penggabungan dari dua kata yaitu trigonon yang artinya dalam bahasa Yunani itu adalah tiga sudut, sedangkan metron artinya mengukur. Jadi di bab trigonometri ini kita akan mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Video mengenai trigonometri ini saya bagi menjadi beberapa bagian dan ini adalah bagian pertama. Pada video pertama ini, tujuan pembelajarannya adalah mengubah ukuran sudut sesuai ketentuan derajat, radian, dan sebaliknya, lalu melakukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan menemukan perbandingan sinus, kosinus, tangen, kosinus, sekant, dan kotang. Oke, kita langsung saja ke submateri pertama yaitu sudut dan radian. Hubungan satuan derajat dan radian. Sebelum ke pertanyaan satu putaran itu berapa radian, maka kita kenalan dulu nih, radian itu apa sih? Radian adalah besar sudut yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Jadi ada sebuah sudut nih, ini sudut yang mana besarnya itu dikatakan 1 radian apabila si panjang busur ini sama dengan ukurannya sama dengan si jari-jari gitu. Itu disebutnya 1 radian. Nah, untuk mencari tahu satu putaran itu berapa radian, kita punya bekal rumus. Rumusnya itu panjang busur AB sama dengan sudut dibagi 360 derajat dikali 2πr. Lalu kita masukkan si yang diketahui ini ada R, ada 1 radian gitu kan, ke dalam rumus panjang busur ini. Panjang busur AB kan sudah diketahui ya, R. Ya, kita taruh R. Terus sudutnya ini si alfa itu sama aja dengan theta. Tetanya berapa? 1 radian. Kita tulis di sini 1 radian per 360 derajat dikali 2πr. Karena satu putaran itu 360 derajat kan ya, maka 360 derajatnya pindah ruas ke sebelah kiri. Itu dan R-nya pindah ruas ke sebelah kanan, tapi posisinya jadi pembagi. Jadi di sini 360 derajat sama dengan 1 radian dikali 2πr. Nah, ini bisa dicoret nih. Karena satu putaran itu sama dengan 360 derajat, dan ini hasilnya 1 radian dikali 2π, hasilnya itu 2π radian. Lalu kita sederhanakan, kalau misalnya 180 derajat sama dengan pi radian ya, karena dibagi 2. Nah, dari rumus ini kita bisa dapat hubungan satuan derajat dan radiannya. Misalkan kamu mau mengubah dari radian ke derajat, berarti ini kan radian ke derajat ya, tinggal pi-nya pindah ruas jadi 180 dibagi pi. Atau kalau mau dihitung itu sama dengan mendekati 57,3. Sedangkan kalau misal kamu ingin mencari dari derajat ke radian kan berarti ini 180 nih, 180 derajat kan, mau dirubah ke dalam radian berarti 180-nya pindah, berarti pi per 180 derajat radian atau mendekati 0,0174 radian gitu. Ya. Tuh. Kita langsung saja ke contoh agar lebih paham. Ubahlah sudut di bawah ini ke dalam bentuk radian. Ingat ya, kita punya rumus itu 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba kan di sini A dulu ya. Yang A itu 60 derajat. Langsung saja dikali dengan pi per 180. Berarti nolnya kita coret, 18 sama 6, sisanya tinggal 3, berarti hasilnya 1/3 pi radian. Udah, yang A selesai. Lanjut lagi untuk yang B-nya. Yang B-nya itu kan 150 derajat. Tinggal dikali pi per 180 derajat radian sama dengan nolnya kita coret,
15 per 18 bisa diperkecil lagi atau disederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya, berarti 15 bagi 3 itu 5, sedangkan 18 dibagi 3 itu 6. Berarti hasilnya dari 150 derajat ke radian itu 5 per 6 pi rad. Mudah kan? Hanya tinggal dikalikan pi per 180 derajat. Lalu gimana kalau misalkan diminta dari radian ke derajat? Ubahlah radian di bawah ini ke dalam bentuk derajat. Yang pertama itu 1 per 6 pi rad, yang B-nya itu 8 per 9 pi radian. Kita punya rumus, 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Jadi untuk yang A itu kan 1 per 6 pi radian ya. Pi rad dikali saja, jadi 180 dibagi pi. Pi-nya dicoret, 18 dibagi 6, 3 ya. Jadinya hasilnya 30 derajat. Sedangkan yang B itu 8 per 9 pi rad. Dirubah ke dalam derajat, tinggal dikali 180 derajat per pi. Pi-nya coret, 18 bagi 9, 2 ya. 8 kali 2 itu 16. Jangan lupa ada nolnya, jadi 160 derajat gitu. Ini untuk contoh dari sudut ke radian ataupun sebaliknya ya, dari radian ke derajat. Oke, kita lanjut lagi ke subbab materi kedua, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita lihat dulu bentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu memiliki sisi yang tegak lurus dan salah satu sudutnya itu membentuk 90 derajat. Lalu di sini kenapa ada tulisan depan, samping, miring? Ini untuk menandakan nanti membantu kalian saat mengerjakan soal perbandingan trigonometri. Jadi patokan kalian lihat ya, sudutnya di mana nih? Kalau sudutnya di sini, berarti sisi depan sudutnya di mana? Ya, ini yang depannya, sini ya. Sedangkan samping dari sudutnya mana? Ya, yang di samping sini. Untuk miring itu adalah sisi terpanjang dari sebuah segitiga. Lalu perbandingan trigonometri itu ada apa saja sih? Gitu. Ada sinus, kosinus, ada tangen, lalu ada juga kosekan, sekan, kotangen gitu. Untuk sinus itu kita bisa singkat jadi sin. Nah, theta ini sudutnya ya, jadi sin theta sama dengan perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Sedangkan cos itu perbandingan sisi samping dengan miring. Untuk tangan theta itu sama dengan perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Untuk kosek itu kebalikan dari sin ya. Nah, ini perbandingan dari sisi miring dengan sisi depannya. Sedangkan sekan kebalikan dari cos, bisa juga dicari dengan perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Untuk kotangan theta itu kebalikan dari tan, bisa kamu cari juga dengan cara membandingkan sisi samping dengan sisi depan. Gitu. Kalau misalnya sudutnya berubah, sudutnya posisinya ada di atas sini nih. Lalu depan sudutnya mana? Depan sudutnya ya ini depan. Sedangkan yang sebelah sini itu disebutnya samping sudut, sedangkan sisi terpanjangnya itu adalah miring. Jangan sampai salah ya. Jadi walaupun posisinya itu sudutnya di sini, sisi-sisinya juga ikut pindah gitu. Bukan patokan gini, oh ini yang berdiri itu depan. Enggak ya, tapi mengikuti posisi si sudutnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, jika A sudut lancip dan sin A sama dengan 0,8, tentukan nilai cos A, tan A, kosek A, sekan A, dan kotangan A. Ini caranya kita buat dulu. Yang diketahuinya kan sin A. Sin A itu katanya 0,8. Kalau kita buat menjadi pecahan biasa,
jadinya 8/10 ya. Kalau diperkecil itu 4/5. Nah, sin itu apa? Sin itu kan yang atasnya itu depan, yang bawahnya sin demi miring. Jadi kalau misalnya dibuat segitiganya, anggap aja nih siku-siku ya. Siku-siku di sini. Ini depannya, misal sudutnya di sini ya. Ini depan, ini samping, ini miring. Yang diketahui depannya 4 nih, miringnya 5. Ada ingat nggak kalau misal rumus Pitagoras, kalau ininya 4, ininya 5, berarti yang sebelah sini berapa? Iya, 3 ya. Nah, kalau misalnya kalian lupa cara nentuin si samping, kalau nggak hafal dari angka-angka Pitagoras, bisa kamu cari. Carinya ini kan miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Miringnya udah ada nih, 5/2, depannya udah ada, langsung pindah ruas aja ya. Depannya itu jadi dikurang 4 kuadrat sama dengan samping kuadrat. 25 dikurang 16 sama dengan 25 dikurang 16 samping kuadrat. 25 dikurang 16 kan 9 sama dengan samping kuadrat. Berarti samping sama dengan 3 ya. Tuh. Lalu buat nyari cos A itu cos sami. Berarti sampingnya berapa? Sampingnya dapat tuh tadi 3 per miringnya 5. Cos A udah. Tan A itu tan desa. Depannya siapa? Depannya 4, sampingnya 3. Cos, tan udah. Kosek. Ini tan dulu deh. Kosek itu kebalikan dari sin kosek ya. Sin ya, kebalikan dari sin. Sinnya itu kan tadi di sini nih 4/5, berarti dia 5/4. Lalu kosek udah. Sekan A. Sekan itu kebalikan dari cos ya, 1/cos. Berarti kebalikan dari cos ya, ini 3/5, berarti ini 5/3. Terakhir, kot tangan A sama dengan kebalikan dari tan, 3/4. Itu ya. Ini selesai untuk soal nomor 1. Contoh berikutnya. Ya, perhatikan gambar segitiga berikut. Tentukan sin theta, cos theta, dan kotangen theta. Di sini diketahui sudutnya ada di sini ya, sudut yang sini. Sisinya yang sudah diketahui itu 2/3 dan 2. 2/3 ini apa? Lihat, sudutnya di sini, berarti dia samping. Sedangkan ini dia depan. Ya, depan sudut nih. Depan sudut, yang ini samping sudut. Tentukan sin theta. Sin. Sebelum nyari sin, cos, dan cot, sin itu kan yang ditanya sin theta itu depan per miring. Berarti depannya udah ada nih. Nah, si miringnya yang berapa? Miringnya pakai rumus Pitagoras tadi. Berarti miring sama dengan 2 kuadrat ditambah 2/3 kuadrat. Di sini 4 ditambah 4 kali 3 sama dengan 12 tambah 4, 16 ya. Sama dengan 4. Berarti miringnya 4. 2/4 atau 1/2. Untuk cos theta. Cos theta punya rumus itu cos sami, samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya itu 2/3.
per miringnya 4 ya. Kalau disederhanakan jadi 1/2 akar 3. Terakhir, kalau ditanyanya kotangan itu kebalikan dari tan desa, berarti ini de. Sampingnya itu 2 akar 3 per depannya 2, berarti kotangan tetanya berapa? Dicoret, sisa akar 3. Selesai. Oke, sampai di sini dulu materinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar meskipun kalian diharuskan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.